Halo teman-teman semua, di video kali ini saya ingin sharing sedikit tentang peran barang ini. Ini ada yang bilang atau umum dikenal namanya sangkal atau cangkul kayu. Ada yang bilang juga pedal, tapi sebenarnya paling tepatnya kalau yang seperti ini sangkal namanya. Jadi tapi istilah umumnya cangkul kayu. Jadi alat untuk mengurangi bagian kayu gitu, tapi dengan dicangkul. Jadi alat cangkul kayu. Nah, ini kan alat yang old school ya, sebenarnya alat lama. Dulu sangat vital sekali untuk pekerjaan-pekerjaan mengecilkan kayu di zaman dulu, di mana mesin ini masih terbatas. Nah, tapi sekarang pun juga masih sangat penting gitu. Nah, tapi seperti apa hubungannya dengan peralatan-peralatan modern sekarang? Jadi peralatan yang tergolong old school lama ini seperti apa nih perannya di dunia perkayuan yang notabene sekarang makin banyak peralatan modern. Kalau sangkal memang seperti ini. Jadi tidak ada lubang di tengahnya begini untuk melepas paku. Beda dengan pedal ya. Kalau pedal itu ada lubang di tengah sini. Yang seperti ini sangkal. Ini total berat 700 gram. Oh ya, kalau untuk urusan berat ini, kalau teman-teman ingin peralatan seperti ini atau mau membeli kah atau pengen punya begitulah ya, idealnya saya sarankan di kisaran 600 sampai 700 gram. Itu sudah pas lah untuk di tangan. 700 saja sebenarnya kalau tidak biasa pun udah terasa berat. Jadi di kisaran itu 600 sampai 700 gram. Masalah gagangnya ini sebenarnya ini custom ya, saya bikin sendiri, jadi tidak ada di pasaran seperti ini. Tapi biasanya ya kurang lebih akan sama lah. Kurang lebihnya itu ya desainnya seperti ini. Salah satu kelebihan sangkal tuh di bagian ini. Kalau menurut saya ya, ini mudah untuk dilepas. Maksudnya mata bilah sangkalnya ini bisa dilepas dengan mudah dan dipasang kembali. Artinya untuk menajamkan tuh mudah kalau dia sudah tumpul matanya. Beda dengan pedal yang dia tuh mati ya istilahnya dia. Karena ditanding pedal tuh. Jadi dipasang dengan ditanding, akhirnya fix dia itu. Kalau sangkal mudah dilepas, dipasang. Jadi kalau udah tumpul tinggal lepas, asah, pasang lagi. Nah, kemudian yang juga harus kita perhatikan secara tertib gitu, seksama begitu teman-teman, adalah ketika mengasah sangkal ini, bilah atau mata sangkalnya. Oke, ini kan posisi muka ya yang menghadap ke kita ketika digunakan. Pastinya kita balik ya. Jadi kita balik karena yang kita asah itu bagian muka tadi. Jadi matanya bagian muka tadi. Dan pastikan posisinya itu tidak begini ya. Ini akan nyudut nanti kalau kita gosokkan. Itu bagian ujungnya sangat tajam, tapi kemudian ada sudut di bagian mata nih. Nah, itu nggak bagus. Jadi kita harus agak langsam gitu. Jadi bukan agak ya, jadi langsam. Jadi tajamnya itu ada semacam garis lurus gitu menuju satu titik kalau dilihat dari atas ke bawah. Karena kalau begini akan gelombang. Jadi kita harus begini, langsam ya. Begitu. Selangsam mungkin yang jadi sudutnya itu kecil sekali dengan batu asah ini. Jadi tidak begini. Karena itu akan rusak tuh. Sudutnya akan sangat besar nanti di ujung tuh, di matanya. Ya, begini. Bisa batu asah yang halus, bisa yang kasar. Kalau halus kan pasti lama, tapi tajamnya awet. Kalau yang kasar tajamnya cepat tapi
cepat tumpul juga, bisa pakai gerinda atau grinder, tapi jujur saya lebih suka manual ya, cara tradisional untuk peralatan seperti ini. Kalau sudah dirasa sudah tajam, ya sudah, bagian muka tadi sudah cukup lah. Dan baliknya ini, mata di bagian baliknya ini, saya sarankan kalau di konteksnya dibersihkan silakan. Jadi kayak ya digesek sedikit ngambang begitu untuk bersihin karat mungkin, atau lebih rapi begitu silakan. Cuma kalau matanya itu, ini kan mata bagian baliknya nih, saran saya sih nggak diasah ya. Jadi paling 1-2 gosokan aja sudah cukup gitu. Kenapa? Karena kalau ini juga digosok, sudut pengatur atau kontrolernya lurusnya ini, bila sangkal ini akan rusak. Kan ini kan lurus ini sebenarnya bagian baliknya nih, penampang balik ini kan lurus sebenarnya. Dia yang menjadi sudut 90 derajat dari bidang ini. Jadi saya sarankan tidak diasah secara masif ya untuk bagian ini, tidak lama begitu loh. Karena akan rusak, sudutnya itu akan terbentuk lagi di situ, di ujung sebelah kanan tuh. Ini jujur saja lebih keperagaan ya teman-teman, karena semua yang ada di sini sebenarnya sudah selesai saya cangkul sebenarnya. Tapi ini beberapa kegunaan dari cangkul kayu, terutama kalau di tempat saya. Sebenarnya banyak kegunaan yang lain. Nyangkulin balok ataupun potongan-potongan kayu kecil untuk gagang sabit kah, gagang golok, untuk gagang pisau, untuk kayu-kayu besar untuk tiang dan lain sebagainya. Bahkan ya ini salah satunya untuk hal seperti ini pun bisa. Karena kalau pakai golok misalnya kita begini, itu hasilnya nggak bagus, nggak rapi begitu. Penggunaan sangkal sendiri atau secara umum penggunaan cangkul kayu sendiri, baik sangkal seperti ini ataupun petel yang ada lubang tengahnya itu rata-rata ya untuk mengecilkan potongan-potongan kayu, bisa balok, bisa gelondongan begitu, untuk melangsamkannya. Jadi proses melangsamkannya itu lebih cepat. Jadi seperti misalnya ini contoh di sini nih, ini bakal kentongan ya yang besar tuh. Itu kalau dengan pedal ini cepat nih membuang koal ataupun bagian di luar galihnya ini, seperti ini, cepat sekali, cepat dan rendah setrum. Jadi dalam arti juga hemat biaya juga. Cuma memang kalau belum terbiasa pasti lama, tapi kalau sudah terbiasa ini cepat sekali malah gitu. Udah cepat, hemat ongkos juga, dan menatanya juga relatif mudah. Atau di bawahnya ini contoh tapi sudah saya haluskan sih sebenarnya. Ini gagang cangkul, kalau kami bilang ini doran ya. Ini kebetulan balok sonokeling, salah satu kayu termahal di Indonesia. Itu juga awalnya sebelum dihaluskan bisa kita langsamkan dulu dengan cangkul kayu. Di sini misalnya ini bakal telenan. Ini yang salah satu kalau di tempat saya ini yang paling laku, karena sudah banyak sekali pengiriman terutama ke luar negeri. Itu sisi luarnya, lingkar luarnya ini juga saya buang dulu dengan cangkul kayu. Dan banyak lagi kegunaan dari cangkul kayu ini sebenarnya. Tapi saya ingin tunjukkan korelasi antara
cangkul kayu ini dengan tadi di depan ada gambar gerinda dan pasah ya. Oke, kita lanjut lagi ya karena listriknya sudah nyala. Tapi memang saya tidak akan masah ini dalam arti meragain masah ya teman-teman, atau demo cara memasah, tidak. Karena itu kan toh juga pengulangan yang sama terus menerus toh, dan pasti teman-teman sudah sering lah urusan pasah memasah ini. Tapi yang mau saya bilang gini, ketika satu bidang, misalnya inilah ya, bakal kentongan ini atau mungkin bakal gagang suatu alat, sudah kita kurangi secara drastis dengan cangkul kayu, baik sangkal ataupun petel, itu jumlah yang berkurang karena kita ngambil langsamnya ya, lurusnya begitu, itu bisa banyak sekali. Misalnya ini bisa ketebalan sampai 1 cm, bayangin seluruh lingkar 1 cm berkurang, dan kita udah dapat langsamnya, misalnya sudah dekat dengan galihnya, lurusnya itu udah dapat, dah enak bentuknya, kan tinggal menghaluskan. Artinya apa? Proses kerja itu tinggal sedikit lagi, tidak lagi berat, tidak berat di waktu, di ongkos setrum, di tenaga, pikiran. Karena misalnya tinggal 2 mili terakhir, misalnya 3 mili, enak pakai planer ya gitu, pakai pasah. Tapi bayangkan ketika kita melangsamkan suatu bahan itu sejak awal, ketika masih oke lah, misalnya kulit sudah dibuang, tapi bagian kayu yang masih empuk itu misalnya masih tebalnya 1 cm, ya kan luar biasa kita akan masak pakai gini. Berapa listrik, tenaga, waktu, dan lain-lain. Perusahaan aja bisa bangkrut, apalagi kita yang misalnya orang usaha sendiri begitu ya. Jadi kombinasi ini juga keren gitu loh, walaupun ini peralatan lama disandingkan dengan peralatan modern, dan pastinya banyak kegunaan lainnya. Contohnya misalnya ini, nah ini barang sepele sih, ini pemukul kentongan kalau di daerah kami, karena kalau malam kita pasti berjaga, pemukul kentongan di tempat saya, di rumah saya ini maksudnya. Nah, setelah kita cangkul ya, digaji di sini tapi dicangkul, karena bentuk juga udah enak ya, tinggal gerinda misalnya. Artinya cangkul kayu ini fleksibel gitu, dan apa, hasilnya tuh juga keren gitu, dengan tenaga yang enggak seberapa, waktu juga cukup pendek, tapi kita bisa bikin macam-macam produk ataupun menyiapkan macam-macam bahan. Ini hanya salah satu aja karena yang memang hari-hari saya lakukan. Kalau teman-teman punya info lain ataupun mau sharing pengalaman teman-teman terkait cangkul kayu, ditunggu di komen. Ada lagi misalnya ini, semoga kelihatan ya, lagi-lagi peragaan, karena nggak mungkin ya udah malam saya mau gosok ini juga, dan ya apa sih gitu, kita cuma gosok gerinda aja, semua orang juga kayaknya tahu lah cara gerinda. Tapi maksudnya gini, ini misalnya ini untuk produk seperti ini ya, ataupun jenis-jenis gagang atau kayu-kayu yang sifatnya untuk pegangan gitu, tapi memang tidak bisa dengan menggunakan alat potong yang modern, misalnya senso, table saw, ataupun bandsaw misalnya, karena memang harus manual, karena kita mau ngambil giliknya atau alurnya. Misalnya contoh ini, kalau ini, nah ini kan hasil pakai cangkul kayu ya, dia tuh enak gitu, lekuannya tuh enak, jadi tidak, sudutnya tidak kaku, tidak tajam gitu, enak gitu dia gitu. Tidak seberapa sudutnya.
Ada ibu-ibu baru lewat taraweh dan mbak-mbak. Pinara. Nah, jadi karena sudutnya ini langsam juga, kita gosok dia untuk menghaluskan ketika hidupkan ya. Ya kan, kita gosok semua. Itu juga cepat. Jadi dengan waktu yang singkat, ini bisa halus semua. Bisa halus dan kemudian yang menarik, amplas kita, mau amplas susun ataupun amplas biasa yang lembaran, SanDisk ataupun flap disk seperti ini, hemat. Waktu cepat artinya strom hemat, tenaga juga nggak banyak, output maksimal gitu. Jadi satu ini bisa kita pakai dengan untuk, kadang saya bisa sampai 7 telenan, ini cukup satu aja untuk menghaluskan di sisi ini. Karena kalau tanpa ini sulit. Tapi kalau ini sudutnya terlalu banyak, ya rekoso ini, habis banyak ini. Tapi output bisa nggak banyak, kadang cuma 5, karena udah habis duluan untuk ngosokin ini semua. Tapi ketika ini sudah dilangsamkan dulu dengan ini, mudah. Satu flap disk bisa dapat banyak sekali, artinya hemat. Untuk usaha, ketika kita mengkombinasikan peralatan dengan tepat tuh banyak untung gitu loh, banyak benefitnya. Memang ini bisa nih, misalnya pakai chisel atau tata, pakai golok juga bisa, tapi dia tetap sudut-sudutnya itu, apalagi tata ya, sudutnya tuh banyak. Bayangin sesaat gini, ya rugi gitu kalau ngalusin segitu banyak dengan ini. Yang mending dengan alat yang memang tepat ya, salah satunya cangkul kayu itu. Pastinya banyak lagi kegunaan lainnya. Ini cuma sharing yang hari-hari saya lakukan saya. Jadi intinya, ketika kita bisa mengkombinasikan berbagai tools, baik yang lama dan modern, itu ternyata banyak benefit, banyak keuntungan. Pastinya banyak kegunaan dari cangkul kayu, sangkal seperti ini, ataupun kalau nggak ada sangkal juga pedal juga masih bisa, untuk memudahkan, memaksimalkan pekerjaan kita semua. Karena bidang perkayuan ini juga macam-macam. Jadi mari kita lebih semangat gitu untuk mengkombinasikan, memaksimalkan tools peralatan yang kita miliki. Ya salah satunya sangkal ini, walaupun apa sih gitu, banyak apalagi zaman sekarang gitu ya, apalagi masih ngapain pula masih pakai sangkal begitu. Udah banyak alat yang lain. Tidak semua orang bisa seberuntung memiliki semua peralatan yang modern semuanya. Jadi kurang lebih begitu teman-teman. Terima kasih sudah menonton channel sederhana ini. Tetap semangat dan semoga selalu sehat dan lancar dalam apapun usaha teman-teman. Usaha yang baik pastinya untuk kehidupan. Atur suwun, terima kasih.